Coach, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Selain penetrasi yang cukup timpang di kota-kota besar dan juga di daerah luar kota-kota besar, kesiapan pemerintah dari mulai infrastruktur ini juga tidak merata. Berdasarkan analisa dari MEPAK, urgensinya sebesar apa untuk bisa menyamaratakan early warning system di seluruh Indonesia? Early warning system ini uh, ada dua perspektif, Mbak Aneke. Early warning system itu fokusnya kepada penyelamatan jiwa. Nah, sedangkan asuransi itu berfokus dan reasuransi berfokus kepada proteksi aset. Nah, jadi memang kami mengetahui bahwa pemerintah memiliki banyak program sekali untuk meningkatkan kemampuan memberikan peringatan sejak awal untuk bencana alam. Dan ini memang setiap provinsi itu memiliki tipikal atau karakteristik bencana alam yang berbeda-beda, sehingga sistem early warning system-nya pun itu akan spesifik dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Kami di asuransi tentu sangat-sangat mendukung program-program mitigasi seperti yang dijalankan oleh pemerintah, karena kami yakin dengan memberikan perhatian kepada penyelamatan jiwa itu pun juga akan memiliki impak langsung kepada usaha-usaha untuk memitigasi kerusakan pada aset yang diasuransikan yang dimiliki oleh masyarakat luas. Baik, mungkin banyak masyarakat awam yang belum jelas terkait dengan asuransi bencana alam ini, Pak Koco. Mungkin bisa dielaborasi lagi sebesar apa risiko-risiko terkait bencana alam yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan oleh asuransi bencana alam? Iya, sebenarnya hampir semua, Mbak Aneke, semua bencana dapat diasuransikan. Mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, apa namanya, seperti yang kemarin di asuransi yang terjadi di Sumatera Barat, ya, itu namanya aliran lava yang akibat gunung meletus dan kemudian curah hujan tinggi. Hampir semua risiko bencana alam itu dapat diasuransikan, dan ini akan membawa manfaat yang, karena Indonesia kita, negara kita berada di ring of fire, kita hampir semua tipe bencana alam kita miliki, Mbak Anneke, di Indonesia, sehingga sangat-sangat penting untuk negara maupun masyarakat maupun sektor ekonomi yang memiliki proteksi kemampuan recovery secara finansial setelah bencana terjadi. Nah, ini hanya ada banyak instrumen, tetapi salah satu yang paling efektif dan efisien adalah melalui asuransi. Industri asuransi sendiri sudah sangat siap, Mbak Aneke, untuk memberikan proteksi kepada negara, kepada masyarakat, kepada sektor ekonomi, dan secara kapasitas juga memiliki kemampuan untuk menyerap risiko-risiko bencana yang ada di Indonesia. Tentu tidak semuanya bisa ditahan di dalam negeri, sebagian besar mungkin itu akan kita sebar ke secara global, tetapi poinnya adalah perusahaan dan industri asuransi Indonesia itu sudah siap, Mbak Aneke, untuk memberikan proteksi bencana kepada masyarakat, kepada negara, maupun masyarakat ini dalam konteks masyarakat kecil, menengah, dan tentu juga sektor ekonomi komersial atau industrial. Jadi sebenarnya ekosistem industri asuransi saat ini sudah memadai untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan memiliki proteksi dan pada saat klaim akan mendapatkan recovery atau penggantian finansial yang memadai untuk kembali bangkit setelah bencana. Baik, apakah MEPAK sendiri pernah melakukan perhitungan berapa besar total kerugian masyarakat akibat bencana alam mungkin di 2023 atau di awal 2024 ini karena tidak memiliki proteksi atau asuransi bencana alam? Ya, secara kasar, Mbak, ya, persoalan kita klasik, Mbak, ya, kalau udah datang figur begitu data. Nah, data kita ini kan nggak dalam format untuk bisa membangun konklusi yang konsisten. Tetapi kami pernah mengajarkan kajian yang kurang lebih apa namanya ya, kasar lah ya. Memang perbedaan antara insured loss dengan economic loss untuk Indonesia itu besar. Artinya eh, rata-rata dari satu penelitian yang pernah kami baca dan ikuti,
besarnya kerugian yang dialami oleh negara itu rata-rata berada di kisaran antara di atas 20 triliun setiap tahunnya. Nah, ini angka yang cukup besar karena dengan penetrasi yang rendah, maka besarnya penggantian yang diperoleh oleh yang terdampak itu sangat-sangat kecil. Nah, protection gap inilah yang menjadi tugas kita semua untuk kita tutup sehingga kita bisa memastikan pada saat setiap kali kejadian bencana, maka sektor ekonomi kita, masyarakat kita bisa dapat segera recovery. Baik, berikutnya strategi apa yang disiapkan MEPAK untuk bisa menyeimbangkan antara penetrasi dan juga kemungkinan retensi? Iya, Em, memang ada dua hal yang sangat penting Mbak Aneke terkait dengan bencana ini. Yang pertama adalah apapun yang kita mau ingin lakukan, kita harus memiliki data. Karena tanpa data, maka skenario apapun yang kita susun itu tidak akan tepat mengatasi persoalan yang kita hadapi, yaitu protection gap yang lebar. Nah, maka yang pertama kali yang kita lakukan dalam hal ini MyPac tadi Mbak Aneka tanyakan adalah memastikan bahwa industri asuransi paling tidak sebagai industri yang akan mendukung program ini memiliki database yang memadai untuk mendeskripsikan tingkat risiko bencana di Indonesia. Nah, dalam bahasa yang lain, maka industri asuransi melalui MyPac itu harus mempersiapkan model bencana alam yang memungkinkan kita kemudian, nah yang berikutnya yang kedua adalah mendesain produk-produk yang secara premi, secara besarnya kontribusi itu tidak terlalu besar sehingga dapat dibeli oleh masyarakat luas, tetapi juga cukup memberikan proteksi untuk mereka bisa mengatasi paling tidak kondisi tanggap darurat. Jadi yang pertama adalah yang MyPac lakukan adalah membangun model bencana alam atau namanya model katastrofik, dan ini memang harus didahului dengan memiliki data yang sangat baik tentang resiko bencana, dan yang kedua memungkinkan kita untuk membangun produk-produk yang bisa kita buat tailor-made, customize untuk kebutuhan masyarakat luas Indonesia. Sederhananya, proteksi bencana dengan nilai yang lumayan, paling tidak untuk tanggap darurat, tetapi dengan premi yang affordable. Baik,